Mohon maaf, slide saya letterlock saja, ya. Pencegahan dalam kesehatan gigi mulut anak merupakan suatu standar emas untuk para spesialis kedokteran gigi anak. Jadi merupakan standar emas adalah pencegahannya. Kemudian awal tahun 2020 WHO pertama kali menyatakan epidemi COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat secara internasional. Kemudian dinyatakan sebagai pandemi kalau tidak salah 14 Maret 2020 dinyatakan pandemi oleh WHO. Pada saat itu saya sedang berkongres di Bali dengan peserta sebanyak hampir 600 orang. Jadi semua was-was di situ. Oke, lanjut. Selama periode epidemi COVID-19 bahwa manajemen perawatan gigi dan mulut yang memadai untuk kesehatan anak seutuhnya menjadi sangat penting dengan menerapkan protokol khusus yang menghubungkan keduanya, yaitu perawatan rongga mulut yang biasanya tidak mewakili keadaan darurat dan perawatan dalam situasi dan kondisi darurat. Slide. Dalam kondisi tersebut, tujuan utama adalah membatasi penyebaran epidemi dan permulaan terjadinya infeksi silang. Ini yang penting, ya. Jadi dari kedua kondisi yang normal menjadi tidak normal. Kemudian apa yang harus kita pikirkan? Yaitu kita harus membatasi penyebaran epidemi dan terjadinya infeksi silang. Oleh karena itu, tidak hanya protokol pengendalian infeksi yang sangat dibutuhkan di rongga mulut di daerah terkena COVID-19. Jadi keseluruhan harus kita pikirkan. Tetapi juga yang sangat penting adalah sebentar. Tetapi yang juga sangat penting adalah kerjasama antara pasien anak, orang tua, komunikasi dan edukasi jarak jauh yang bertujuan kesehatan mulut anak dengan sangat efektif. Jadi begini, sebetulnya komunikasi ya di antara dokter, pasien, orang tua untuk dunia kedokteran gigi anak itu sangat dibutuhkan. Tetapi dengan adanya kondisi yang sangat emergen, yang sangat membutuhkan suatu protokol tertentu, kita harus menjaga hubungan silaturahmi tersebut, yaitu dengan melalui edukasi jarak jauh. Ya, ini yang sangat penting. Slide. Faktor risiko yang berhubungan dengan gigi, yaitu pertama-tama memang ini masih menjadi suatu kontroversi. Penelitian genetik dan epidemiologi melaporkan bahwa penularan tunggal dari hewan dan ke manusia diikuti dari manusia ke manusia. Ini masih menjadi kontroversi dan ini bukan ranah kita, itu ranahnya para saintis ahli virus. Dan transmisi COVID-19 ini dari manusia ke manusia terjadi terutama melalui droplet dalam suspensi udara, aerosol, dan melalui kontak langsung atau tidak langsung. Dokter gigi yang berpraktek yang sangat berbahaya adalah droplet. Karena langsung para dokter gigi berhubungan langsung dengan mulut pasien. Ini yang perlu kita perhatikan. Lanjut, slide. Perlu diketahui bahwa dalam perawatan gigi,
cairan oral dari pasien atau instrumen gigi yang terkontaminasi atau permukaan lingkungan potensial untuk menyebarkan virus ke operator dan pasien lain. Dan ini sudah dijelaskan dengan pemateri yang sebelumnya, dan prosedur perawatan gigi standar yang mencakup penggunaan instrumen seperti handpiece, turbin kecepatan tinggi, penggunaan scaler untuk kebersihan mulut dikaitkan dengan aerosol, tetesan atau semprotan dalam jumlah besar air liur dan darah dari pasien. Lanjut. Kemudian pencegahan kesehatan gigi dan mulut selama pandemi COVID-19. Secara umum, pencegahan dan perawatan gigi mulut pada anak-anak dilakukan secara rutin berdasarkan sistem recall. Sistem recall ini adalah sangat penting di dunia kedokteran gigi anak. Seharusnya semua dokter gigi juga harus membuat sistem recall di pasien-pasiennya. Dan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut melalui dental health education maupun KIE mutlak diberikan pada anak maupun orang tuanya. Lanjut. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, sulit untuk mengelola tindak lanjut secara rutin pemeriksaan gigi dan mulut pasien anak. Dan perlu dipikirkan untuk fokus pencegahan dengan intervensi edukasi, kesehatan gigi dan mulut melalui pembelajaran informasi jarak jauh yang memadai, yaitu saya usulkan dengan telemedicine. Telemedicine ini mungkin kita belum banyak yang mempergunakan, ya, tetapi saya melihat seperti Halodoc, kemudian apotek-apotek yang terkenal itu sudah mempergunakan telemedicine semuanya. Kita seharusnya mulai mempergunakan telemedicine karena ini penting sekali, apalagi dalam kondisi COVID ini. Lanjut. Kemudian manajemen perawatan gigi dan mulut anak selama wabah COVID. Beberapa perawatan gigi dan mulut yang bisa ditunda. Misalnya pada gigi sulung atau permanen yang mempunyai lesi karies dan sebelumnya dan sudah dirawat, tetapi perawatannya belum selesai. Sehingga kita memberikan tumpatan sementara. Dan selama COVID, pasien ini tidak mungkin akan datang ke klinik kita, ya. Dan ini bisa ditunda. Tetapi penundaan tersebut adalah kita instruksikan melalui telemedicine tersebut, ya, bagaimana menjaga kebersihan yang bagus supaya tumpatannya tidak lepas, ya, dan secara rutin membersihkan, jangan makan minum terlalu panas atau terlalu dingin, ya, untuk mengurangi kontak langsung kepada daerah yang sudah kita preparasi. Lanjut. Yang kedua adalah periodontitis periapikal kronis. Dapat terjadi dengan nyeri gigi saat mengunyah untuk sementara kontrol gejala dan terapi antibiotik dan pereda nyeri seperti ibuprofen yang kita rekomendasikan untuk meringankan sementara gejala dan menunda perawatan gigi. Ini sebetulnya ada suatu yang saya berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan, yaitu bagaimana caranya kita membuat resep secara digital, ya. Aturan tersebut ternyata sudah beberapa hari yang lalu Kemenkes sudah mengeluarkan protap tersebut bahwa bisa membuat, ya, semuanya serba digital. Di foto kita buat resep, kemudian kita foto, kita kirim ke pasien, pasiennya ngirim ke apotek, apoteknya ngecek ke kita, memang membutuhkan waktu agak lama, tapi semuanya juga serba digital. Dan obat itu diantar oleh apotek ke rumah yang pasien yang membutuhkan. Ini beberapa hari yang lalu saya mendapatkan
kopi keputusan Kemenkes, karena ini kebetulan harus kita pikirkan juga. Lanjut. Kemudian pada delay of distributed evolution, yaitu yang bersamaan gigi susunya atau gigi sulung belum tanggal terjadi erupsi. Ini kan mestinya gigi susunya harus kita cabut atau bagaimana ya. Tapi dalam kasus ini orang tua disarankan untuk mengunyah makanan yang keras ya, seperti buah dan sayuran untuk merangsang supaya gigi sulung secara mekanis bisa tanggal. Oke, lanjut. Erupsi gingivitis pada molar pertama permanen yang sering terjadi pada anak usia 6-7 tahun, suatu kondisi klinis dengan manifestasi pembengkakan, edema yang bisa dikelola secara periode COVID ini. Saran untuk diberikan pada orang tua adalah membersihkan sisa-sisa makanan yang tertinggal di kantong gingiva antara gigi dan diberikan obat kumur antiinflamasi bergantian siang hari dengan antiseptik chlorhexidine ya untuk mengurangi kondisi rasa sakit atau mencegah adanya pembengkakan. Lanjut. Itu tadi beberapa kasus-kasus yang perlu bisa kita tunda. Mungkin ada kasus-kasus yang lain, misalnya pemakaian alat-alat fix ortodontik atau lepasan ortodontik yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Narmada. Banyak kedaruratan perawatan gigi dan mulut anak yang membutuhkan perawatan segera, bahkan selama pandemi COVID-19 ini. Misalnya yaitu pulpitis akut, periodontitis apikal akut, trauma gigi, trauma maksilofasial. Ini yang harus kita perhatikan karena ini membutuhkan suatu perawatan-perawatan yang sifatnya emergensi. Jadi harus datang ke klinik kita atau datang ke rumah sakit gigi dan mulut untuk menyelesaikan kasus-kasus emergensi tersebut. Lanjut. Manajemen kedaruratan perawatan gigi dan mulut anak selama epidemi harus dilakukan untuk mengadopsi langkah-langkah perlindungan untuk tenaga kesehatan dan pasien anak sesuai dengan rekomendasi dan pedoman terkait penggunaan protokol yang efektif untuk pencegahan dan pengendalian infeksi yang dirujuk oleh banyak literatur ilmiah yang dikaitkan dan dikeluarkan oleh WHO. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Prof. Narmada. Lanjut. Tindakan perlindungan pribadi itu yang sangat penting untuk dokter gigi dan dokter gigi anak, perawat, dan staf klinik. Karena sudah dijelaskan tadi transmisinya adalah melalui droplet selama periode epidemi. Tindakan pelindungan tambahan dengan alat pelindung diri atau APD yang direkomendasikan untuk dokter gigi anak dan profesional kesehatan lainnya. Lanjut. Ada tingkat perlindungan untuk dokter gigi anak, perawat, dan staf klinik. Yaitu ada 3 ya. Perlindungan primer level 1. Saya tidak sebutkan ya. Lanjut. Level 2. Dan ini nanti ada gambarnya bagaimana yang level 1 dan level 2. Dan ini level 3. Dokter gigi tidak dapat menghindari kontak dekat. Jadi kalau menurut saya dan kemarin dari Kemenkes juga mungkin dari PDG juga dokter gigi harus pakai level 3. Ini penting sekali karena dokter gigi langsung berhadapan dengan mulut pasien. Ya. Oke, lanjut.
Ini dituangkan dalam beberapa keputusan. Satu, surat edaran PDGI tentang pedoman pelayanan kedokteran gigi selama pandemi COVID-19. Kemudian SK bersama PBID dan PBPDGI. Surat edaran PP IDGAI. Kemudian yang terakhir 2 hari yang lalu, saya menerima YouTube dari PBPDGI, yaitu proses pelayanan pasien di klinik dokter gigi masa COVID-19. Ini yang sangat penting sekali karena jelas sekali di situ. Lanjut. Ini saya ambil dari FSCM. Jadi kalau level 1, yaitu tenaga kesehatan misalnya yang di depan ya, di depan yang penerima pasien dan segalanya yang melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan itu harusnya pada level 1. Lanjut, level 2, ini sudah mulai masuk ke, kalau di rumah sakit ruang isolasi dan lebih masuk ke dalamnya. Lanjut. Lah, ini level 3 ya. Itu kalau di kedokteran di rumah sakit ini sangat berat sekali. Tetapi saya melihat bahwa dokter gigi harus pakai yang level 3. Karena kontak dekat kita tidak tahu bagaimana karena ini musuh kita itu adalah musuh yang tidak kelihatan mata, tersembunyi ya. Dan nanti ada beberapa tata cara untuk desinfeksi dan segalanya di ruangan praktek kita. Lanjut. Lanjut, ini cara melepaskan, lanjut. Ini memasangnya, nanti bisa dipelajari sendiri. Lanjut. Ini saya ambil dari Rumah Sakit Harapan Kita, dan di sini jelas sekali, lebih jelas ya. Jadi kalau kita mau menggunakan level 3 memang sangat berat sekali ya level 3 itu dan sangat panas, apalagi kalau ruangannya tidak mau pakai AC. Ini pertama adalah urutannya kebersihan tangan, baju kerja, gunakan topi, ya, masker bedah, kemudian masker N95, dan kemudian baru overall-nya dan topinya jangan lupa. Ini yang level 3. Lanjut. Tata laksana yang harus dilakukan di klinik spesialis kedokteran gigi anak. Saya khusus bukan hanya untuk spesialis kedokteran gigi anak, tapi juga untuk klinik dokter gigi, ya, dan dokter gigi spesialis yang lain. Semua tindakan pencegahan dan keamanan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID dan infeksi silang di lokasi klinik sebagai berikut. Lanjut. Termometer dan termometer atau non kontak. Begitu pasien dan pengantar datang, biasanya pasien anak itu pasti ada pengantarnya, ya. Ini harus kita periksa temperatur tubuhnya, dengan gejala apapun harus diperiksa dengan termometer non kontak sebelum memasuki ruang tunggu dan di ruang perawatan. Kemudian saya membaca artikel di medsos, beberapa rumah sakit itu kalau setiap pasien datang, non-COVID maupun tidak COVID itu harus dites. Rapid test dengan bayar sekian. Wah, ini bagaimana ini kok memperberat pasien menurut saya begitu. Lanjut. Yang penting adalah catatan lengkap, detail, alamat, dan perjalanan. Ini juga sudah dilakukan di bank-bank. Saya pergi ke bank, saya harus nulis nama saya dan harus nomor handphone saya, 14 hari kemana saja. Ini ada nih. Ini penting sekali, riwayat lengkap ini termasuk alamat, tempat tinggal, dan riwayat perjalanan harus dicatat, ya, terutama pendatang dari daerah zona merah. Di Indonesia zona merah hampir semuanya zona merah, ya.
Kalau di Jawa Timur, Surabaya itu zonanya merah hitam, jadi merahnya cereng. Ya, satu-satunya di Jawa Timur yang masih zona hijau adalah di Kabupaten Pamekasan. Ini yang semuanya sudah, Madiun kemarin dari hijau jadi merah. Lanjut. Di dalam ruang praktek, air purifier harus dipasang di setiap ruangan dan masker harus tersedia. Semua pasien dan pengantar harus memakai masker. Ruangan dokter gigi itu pasti mempergunakan AC. Ini saya usulkan, AC itu dengan HEPA filter. Lebih mahal memang, dan kemungkinan sebentar lagi AC rumah tangga itu pasti akan pakai HEPA filter. Yang saya lihat belum ada, tapi di rumah sakit yang pakai central AC semuanya sudah HEPA filter. Dan juga di pesawat terbang. Tapi kebiasaan di ruang kita ini, AC-nya belum pakai HEPA filter. Ini memang harus dianjurkan untuk diganti. Dan tempat duduk pasien diatur berjarak minimal 1 meter, dan dengan adanya pembatasan pasien. Jangan sampai berjubel, dan ini melanggar PSBB. Ya. Lanjut, hand sanitizer dan tempat cuci tangan harus disediakan, perlu disediakan di pintu masuk tempat bermain anak, ruang tunggu. Jadi yang di tempat bermain itu cukup hand sanitizer, ya, dan digunakan setelah mereka bermain dan membaca buku. Jadi di ruang praktek dokter gigi anak itu biasanya ada tempat bermain, ada tempat untuk membaca buku, dan selesai itu harus dicuci dengan HS untuk mensterilkan tangan-tangannya tersebut. Lanjut, diinfeksi enzaimatik, yaitu area ruangan perawatan harus diinfeksi setelah setiap prosedur, dan area umum minimal 2 kali sehari. Ya. Atau ada begini, ada yang dokter gigi yang praktek, itu hari Senin praktek, hari Selasa nggak praktek, hari Rabu baru praktek, dan seterusnya begitu. Karena hari keduanya itu dia membersihkan dengan desinfektan, ya, dan sterilisasi alat-alat selain sebelum dengan alkohol 7%, sebelum itu harus di autoclave. Autoclave penting sekali, ya. Saya anjurkan semua praktek dokter gigi sudah mempergunakan autoclave. Lanjut, sistem perjanjian dan membatasi pasien. Dalam kondisi COVID, sistem perjanjian perlu sekali, ya, dan betul-betul hanya untuk pasien emergensi. Lanjut, rekomendasi selama dalam ruang perawatan. 1. Diminta orang tua untuk meninggalkan perawatan. Maksudnya, perawatan orang tua supaya tidak terpapar oleh droplet, ya. Ini yang kita khawatirkan. Dan juga gunakan teknik four-handed dentistry, dan juga kalau bisa ini kita harus membuat suatu protokol yang baru, menggunakan aspirator, ya, vakum seperti vakum cleaner itu, ya, tapi ditempatkan di depan mulut pasien. Ini mempunyai kekuatan sedot yang sangat tinggi untuk meminimalkan tetesan dan aerosol selama turbin kecepatan tinggi. Kalau di negara-negara maju, semua sudah mempergunakan ini. Dan mohon maaf, Prof. Mengingatkan ya, waktunya, Prof. 1 menit lagi, ya. Oke, kemudian isolasi bidang perawatan dengan rubber dam untuk meminimalkan produksi aerosol dan sebagainya. Gunakan turbin kecepatan tinggi dengan katup anti retraksi
yang secara signifikan mengurangi aliran aerosol, yaitu dengan elektrik turbin, bukan air turbin ya, tapi elektrik turbin. Ini kemarin baru keluar penawaran elektrik turbin yang dimodifikasi, tapi harganya juga luar biasa. Harganya dental unit yang baru bikinan Cina. Jadi luar biasa alat-alat kedokteran gigi sehingga terjadinya COVID ini. Lanjut. Penggunaan obat kumur yang bisa digunakan 2-hidrogen peroksid dan povidone iodin. Lanjut. Kesimpulan. Dalam darurat epidemiologi atau pandemi saat ini terkait dengan COVID-19 perlu dilakukan mengevaluasi kembali kegiatan dokter gigi maupun dokter gigi anak dan dokter-dokter gigi spesialis lain dengan mempertimbangkan tantangan dalam hal penularan infeksi silang. Perlu dilakukan pendidikan jarak jauh, telemedicine untuk dikembangkan. Lanjut. Telemedicine diharapkan bisa memberikan solusi pengetahuan pada pasien anak dan orang tua tentang kesehatan gigi mulut, juga untuk forum konsultasi, dan diharapkan bisa diseleksi penundaan perawatan dan perawatan biasa dan perawatan emergensi. Jadi mohon nanti mungkin PDGI bisa mengeluarkan peraturan dengan telemedicine. Yang saya pentingkan sekarang adalah di akhir pandemi, ya, kita lihat bahwa vaksin untuk COVID belum ada. Misalnya nanti pemerintah menetapkan pandemi selesai, ya, dengan tidak ada pertambahan pasien-pasien baru yang terpapar COVID-19. Tetapi kalau kursinya sudah turun mentok, kan dia tidak bisa langsung lurus bagus, ya, kurvanya. Pasti ada geronjalan-geronjalan. Dan virus COVID tetap eksis di sini. Nah, ini perlu dibuat suatu protokol yang baru setelah di akhir pandemi. Saya usulkan pada PPDGI untuk mempersiapkan lebih lanjut untuk protokol baru dalam perawatan gigi dan mulut secara aman untuk tenaga medis dan pasien. Lanjut. Oke. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan cukup bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Oke, Prof. Narmada juga standby. Ini habis ini adalah tanya jawab, sesi tanya jawab. Dan teman-teman semua, Anda masih bergabung di seminar webinar BPPDGI Integrated Dental Management in the COVID-19 Pandemic Situation, supported by BPDGI dan Unilever. Silakan raise hand untuk pertanyaan. Silakan klik raise hand untuk yang mau bertanya, sehingga nanti bisa saya pilih. Oke, tadi ada satu. Dr. Yerika Martua Sauruli. Nanti tolong setelah kita unmute dibuka videonya sehingga Prof juga bisa melihat. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya di sesi pertama, silakan raise hand. Siapa saja boleh. Prof. Narmada dan Prof. Selo, ini sudah sesi ketiga kita melakukan seminar dan rata-rata ini adalah dari Indonesia, Prof. Ini super sekali. Ada yang dari Papua, ada dari daerah Sumatera, daerah Sulawesi, Jawa. Ini luar biasa. Kalimantan juga. Tidak ada yang bertanya lagi? Oke, Dr. Yerika Martua. Oke, Dr. Anggreni habis ini. Dr. Yerika Martua Sauruli. Silakan, Dok, kalau mau bertanya. Ya, halo. Ya. Di mana, Dok? Posisinya, Dokter?
Ya, Yerika? saya Silakan Dr. Yerika. Posisinya di mana? halo, di Jakarta, Dok. Bisa kedengeran nggak suara saya? Bisa. Silakan, Dok. Oke, ya Dok, saya mau tanya tadi untuk pasien anak yang kalau kasusnya persistensi, luksasi itu boleh kita cabut nggak, Dok? Terus yang kedua, itu handpiece yang turbin retraksi itu kayak gimana ya? Turbin dengan katup anti retraksi itu Ya. handpiece yang seperti apa gitu? Ya. Handpiece ya kalau nggak salah ya, Dok ya? Ya. Oh, itu Oke. aja, Ya itu aja sih, Dok. Dr. Yerika. Oke. Oke, terima kasih. Sebentar, Prof. Ya. Dr. Dian Anggraini, silakan. Pertanyaan kedua. Dian Anggraini. Videonya ini sudah saya unmute ya. Silakan Dr. Dian Anggraini. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mau bertanya ke Prof. Seno, Prof. Jadi kalau misalkan ada pasien anak dengan pulpitis akut, itu kan nanti kita dimatiin sarafnya ya, Prof. Nah, nanti itu selanjutnya bagaimana, Prof? Apakah perawatannya sampai selesai atau bagaimana? Maksudnya di Sama, masa COVID ini ya? ya, itu kan emergensi ya karena pulpitis akut. Cuma itu perawatannya kita gimana? Kan harusnya minggu depan balik lagi gitu. Itu harus sampai selesai atau cukup di David saja. Terus kalau yang untuk pasien dengan persistensi, keadaannya misalkan gigi dewasanya sudah muncul, itu kan biasanya dia sulit untuk untuk lepas sendiri. Itu harus dicabut atau gimana? Gitu Dr. aja. Dian di mana posisinya? Saya di Jakarta, Dok. Jakarta. Ya. Oke. Ada 2 pertanyaan yang di sesi pertama ini. Mungkin kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya persilakan Prof. Seno. Mungkin kalau mau menambahkan juga Prof. Narmada. Oke, jadi Silakan. untuk Dr. Jerika Matua, yang penting pada kasus persistensi, apakah boleh diekstraksi? Sebetulnya kalau memungkinkan, boleh saja, tapi ini kan kondisinya kondisi COVID. Kalau bisa ditunda, ditunda dulu, ya. Kemudian yang kedua, turbin dengan katup anti retraksi. Ini kebetulan kemarin tuh ada yang menawarkan, ya. Tapi harganya cukup mahal. Dan saya berusaha mencari pada Alipay, ya, yaitu kepunyanya Jack Ma itu ya, juga mahal sekali. Ada barang itu di Indonesia sekarang sudah ada. Jadi sudah mulai ditawarkan melalui medsos, tapi berhubung saya tanyakan handpiece-nya aja harganya 7 juta, kemudian harus ada tambahan motor. Ya ini yang mahal, ya. Motornya sampai 20 juta. Ini saya sangat kaget sekali. Oke lah, kalau mampu silahkan ya membeli turbin yang dengan katup anti retraksi tersebut. Karena ini begini, katup ini adalah membalikkan bahwa aerosolnya itu tidak keluar, tapi aerosolnya masuk lagi. Ini yang teknologi ini yang kemungkinan sudah merupakan teknologi yang menurut saya baru, tapi mungkin di negara-negara maju sudah tidak baru lagi. Ya. Kemudian kedua dari Dr. Gigi Dian Anggraini, terima kasih pada Dr. Jerika maupun Dr. Dian atas pertanyaannya. Ada pasien dengan pulpitis akut di masa COVID ini, perawatannya bagaimana? Apakah cukup di David? Ya, sebetulnya memang ini harus mempergunakan pengobatan lebih dahulu, yaitu pemberian anti nyeri, anti apa, tapi biasanya itu tidak mempan. Memang itu suatu kasus emergensi, ya.
boleh langsung kita pakai misalnya one visit pulpectomy, itu juga bisa saja. Datang kita anestesi, kemudian kita bukanya, kita rawat sekalian di situ ya. Kalau untuk devitalisasi silahkan, tapi harus diperhatikan bahwa kondisi emergensinya bagaimana. Toh di devit pun tidak boleh lama-lama ya, karena devit itu mempunyai proses yang tidak berhenti. Jadi memang minggu depan harus kita ambil, kita bersihkan ya. Untuk persistensi gigi dewasa sudah muncul, maka gigi sulung memang sulit. Bagaimana baiknya? Ya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa supaya bisa lepas sendiri, ini diusahakan makan yang keras, buah dan selanjutnya diharapkan ada faktor yang membantu untuk bisa lepas sendiri. Kecuali kalau sudah tembus akarnya tembus di gusinya, memang itu sakit sekali. Ya ini dimasukkan dalam kriteria emergensi, ya. Dan kriteria emergensi ini saya harapkan dokter gigi siap, ya, siap untuk melaksanakan perawatan emergensi. Karena ini sangat-sangat berbahaya sekali kalau kita tidak siap. Apalagi dokter gigi yang mempunyai komorbid ya, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Dan harus betul-betul kalau perlu ya, di Jakarta itu kan banyak rumah sakit yang mempunyai dokter gigi dan mereka sudah mempersiapkan ruangan-ruangan untuk emergensi. Juga RSGM-nya UI, RSGM-nya Trisakti ini kalau di Jakarta ya. Kalau tidak punya RSGM, mungkin di rumah sakit RSUD pasti mereka sudah mempersiapkan hal semuanya itu. Kalau saya ada beberapa pasien saya yang membutuhkan perawatan betul-betul dalam kondisi emergensi, saya kirim ke RSGM Universitas Erlangga, tolong dibantu ini, oke, beres. Jadi prinsipnya kita menjaga pasien, menjaga dokter, menjaga staf di klinik tersebut supaya tidak terpapar COVID. Jelas? Terima kasih. Baik, Prof. Ini sambil menunggu, sekarang saya buka sesi kedua untuk pertanyaan. Mungkin Prof. Narmada mau menambahkan. Tapi buat saya tadi, Prof. Seno tadi menarik apabila untuk David ya, masalah David. Karena waktunya 3 sampai 1 minggu gitu ya. Kalau pas kita David dan ternyata 3-1 minggu tersebut pasien tersebut kemudian masuk ke dalam sudah timbul gejala gitu ya. Kira-kira bagaimana ya untuk kita deteksi ya, Prof? Untuk pasien yang tidak ada gejalanya? Pertama datang tidak ada gejala, tapi begitu kita suruh datang lagi, dia sudah memberikan jawaban bahwa oh ini timbul ya, gejala. kalau diusahakan supaya bisa ditunda ya. Tapi kan di David, Prof. Iya, sudah di David, ini masalahnya di David ya. Atau kita rujuk dengan rumah sakit itu ya, sambil memberikan. Pemikiran saya begitu. Saya selama ini kalau ada telepon pasien kemudian konsultasi ke saya lewat telepon atau ini sekarang kan sudah enak sekali. Kita bisa video call dengan HP kita dan bisa memeriksa keadaan giginya. Saya suruh buka mulut apanya. Kalau memang betul-betul membutuhkan perawatan emergensi, saya kirim ke RSGM. Dan saya kontak RSGM, ini ada pasien nama ini. Di sana 24 ada yang jaga dengan protap COVID. Di RSGM di UNED sudah jaga dengan protap COVID. Semua RSGM itu, Bro. Ya. Tapi ya ini menarik ya, kalau kita sendiri pun sebetulnya untuk mendeteksi OTG atau ya teman-teman yang datang tanpa gejala ini kan
sesuatu yang sulit. Apalagi kalau yang datang ini adalah anak-anak. Karena semua perhatian orang itu selalu tertuju pada anak. Kita nanti menolak untuk merawat, akan jadi masalah tentu saja pasien ini. Tapi kalau kita tidak punya APD untuk itu, akan kesulitan. Nah, ini mungkin dari selama ini silakan. alhamdulillah pasien saya tuh kok ngerti semua. Dia telepon saya, terus ya kita berbincang bagaimana sehat, oh sehat gini-gini. Ya dok, ya Prof, saya sangat mengerti sekali dan mohon bisa dirujuk. Nah, ini salah satu pendekatan pada orang tuanya penting, sangat penting sekali bagi kita semuanya. Dan biasanya memang 2 minggu yang lalu juga ada pasien yang kebetulan hanya sakit ya, sakit. Kemudian saya tunda dengan pemberian resep, dan resep itu saya kirim ke K24, saya kirim lewat HP, kemudian saya ada aplikasinya memang untuk K24, saya tolong dikirimkan ke pasien ini dan biaya dibebankan oleh orang tua pasien, dan pasiennya udah mengerti orang tuanya. Oke. Tuh. Tapi kalau yang tadi di Vital pakai David tadi itu memang kembali lagi. Saya biasanya sudah saya kirim aja ke RSGM dan saya beritahu, tolong ini kalau itu RC-nya dekat diambil. dengan RSGM, saya kira baik, Bapak. Tapi kalau kita yang ada di daerah terpencil seperti Papua, Maluku yang tidak ada RSGM-nya, atau kalau Kalimantan itu yang nggak ada, Kalimantan Barat itu tidak ada RSGM, Kalimantan Tengah, itu agak sulit, Bro. Memang. Nah, itu apa kira-kira tindakan yang di... Ya mungkin emergensinya pakai mengurangi rasa sakit dulu. Ya intinya rasa sakitnya. Ya dengan obat-obatan, meskipun itu sembuh, kemudian mungkin seminggu lagi sakit lagi gitu. Kemungkinan begitu kalau pulpitis akut. Ya memang kita sulit di sini. Aduh. Ini tidak ada sesi 2 yang mau resen. Siapa yang bertanya silakan. Untuk Prof Narmada ini juga. Oh ini ada Ria Gorina Lumungga. Silakan, Dokter Ria. Selamat sore, Prof. Selamat Seno. sore, dokter di mana, Dokter Ria? Saya di Jakarta, tapi lagi WFH. Begini, Silakan, Prof. Dokter Ria. Saya kerja di puskesmas. Bolehkah pada pasien pulpitis pada anak, saya kasih bersihkan dengan diekskavasi saja, dok. Pasti pasien rewel biasanya. Saya ekskavasi aja bersih, lalu saya tutup kapas egenol, lalu atasnya saya kasih gelas ionomer Fuji 7 supaya nggak lepas tambalannya sambil menunggu pandemi ini berakhir dan mengurangi rasa kesakitan. Apakah boleh saya lakukan seperti itu, Prof? Boleh. Ya, ini adalah salah satu inovasi ya. Jadi untuk supaya tidak lepas, kemudian dikasih egenol ya, dikasih gelas ionomer ya tadi. Iya, Prof. Enggak masalah. Yang penting pekerjaan Anda secara profesional bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Terima kasih, Prof. Ya. Artinya bisa ya. Ini kita juga buka Instagram nih, Bro. Ini ada juga pertanyaan yang dibuka di Instagram. Assalamualaikum, Prof. Untuk vulvectomy one visit, tapi kita hanya punya handpiece yang biasa. Bagaimana, Prof, untuk open orifice-nya? Ini juga pertanyaan uji kompetensi nih, Prof. Ini di Instagram Bu Bangkit, ya? Iya, Bu Bangkit. Ya begini, mungkin ya untuk vulvectomy one visit. Ya kalau one visit memang harus harus pertama kita anestesi dulu ya, kemudian baru dibuka orifice-nya dengan handpiece yang biasa ya.
saya melihat bahwa ini tadi saya mengusulkan bahwa handpiece-nya yang kita pakai yang high turbine yaitu memproduksi aerosol, dan kalau bisa yang pakai elektrik turbin, dan itu memang mahal. Ya di sini memang kita dilema ya sebetulnya. Yang penting sekarang di sini siap enggak operator itu mempergunakan APD level 3. Ya. Ini yang penting. Jadi menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga perawat kita. Perawat kita mungkin bisa kita atur untuk tidak terlalu minimal, tidak terlalu dekat, dan kalau menurut saya perawat kita juga harus pakai APD level 3 juga ya. Memang akhirnya biaya perawatan jadi tinggi karena APD kita terutama baju hazmat itu juga risikonya tinggi. Karena begini, sekarang banyak penawaran baju-baju hazmat, tapi kita kondisinya tidak tahu apakah betul-betul baju hazmat yang dibuat secara handmade itu memenuhi persyaratan. Ya. Sehingga dia bisa menekan harganya lebih murah. Ini yang sangat berbahaya bagi kita. Kalau kita mempergunakan baju hazmat yang diakui oleh WHO atau oleh Kemenkes, itu pasti mahal. Dan perawatan pada pasien berarti jatuhnya mahal. Dan mungkin ini bisa dikomunikasikan dulu dengan pasien, dengan para orang tua. Bagaimana caranya ini, bagaimana, dan anggaran ini tambah mahal. Jadi itu perlu dijelaskan sebelum perawatan dilakukan. Terima kasih. Oke, ini ada yang resen 3 sebelum kita bacakan pertanyaan di Instagram karena di sini tadi saya buka. Oke. Nanti juga saya ada pertanyaan ke Prof. Narman. Silakan untuk pertama Dr. Farah Aisyah, sudah saya buka. Silakan untuk bertanya. Videonya tolong dibuka, Dok. Oke, Dr. Farah Aisyah. Di mana Dr. Farah? Saya di Mataram, Dok, NTB. Wow. Selamat sore, NTB. NTB, selamat sore. NTB, ya. Ya, ini Dok, saya mau tanya satu aja. Saya pernah baca kalau ibuprofen itu kontraindikasi selama pandemi COVID ini untuk analgesiknya. Apakah itu benar, Dok? Tadi soalnya saya baca di slide yang tadi itu harus malah dianjurkan. Jadi yang betul bagaimana, Dok? Atau kayak saya baca itu hoax? Terima kasih. Jadi untuk saya atau Prof. Narmada? Untuk Dr. Seno, Prof. Seno. Memang begini, memang di medsos itu mengatakan ibuprofen itu bisa menimbulkan bisa justru virus itu bertambah ganas. Ternyata enggak juga, dibantah sudah. Silakan Anda pakai ibuprofen, enggak masalah. Itu saya cari-cari benar. Penggunaan ibuprofen untuk COVID ini ternyata tidak masalah mempergunakan ibuprofen. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin itu Prof. Maksudnya Prof. Ibuprofen itu kan memperlambat pembekuan darah ya. Di mana kalau itu nanti ada DB bukan COVID itu juga akan berbahaya penggunaan ibuprofen itu tadi. Mungkin maksudnya itu Prof. Kehati-hatiannya mungkin ke arah sana. Bagaimana kurang jelas? Ibuprofen itu kan mengganggu proses penjendalan fibrinogen. Jadi mungkin yang dimaksud kehati-hatian virus itu bukan hanya virus COVID, tapi mungkin di sini virus DBD. Demam berdarah itu kan ada perdarahan dengan Iya. Ibuprofen akan menjadi tambah bahaya. Mungkin maksudnya itu. Oh begitu ya. Kalau memang kita ragu mempergunakan ibuprofen, oke, silahkan mempergunakan yang lainnya. Ya. Ada banyak kok obat-obatan selain itu. Ini ada 2 pertanyaan. Saya buka dulu 2 pertanyaan ya, Prof. ya. Dr. Yani Yahya, silakan Dr. Yani Yahya. Bertanya kemudian Dr. Asnur habis itu. Silakan, Dokter.
Saya mau Dr. Yani, menanyakan. ya, Ya. dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kerawang. Salam dari Karawang. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Prof. Narmando, yaitu tentang bagaimana kontrol untuk perawatan orto pada masa pandemi ini. Karena kan mungkin kalau sudah lama mungkin harusnya kontrolnya udah dari kapan, nah mungkin takutnya ada banyak perubahan dari gigi pasien yang kita rawat, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan, kebetulan saya kan di Puskesmas juga ya, itu kan kita kebanyakan kalau misalkan untuk diagnosa, untuk meriksa pasien, apakah cuma untuk pemeriksaan saja perlu APD level 3? Kemarin sih waktu pas webinar sesi 1, pas sesi 2 pernah dibilang kalau misalkan kita pasien buka mulut itu halus dengan level 3. Tapi apakah cuma untuk periksa saja perlu APD level 3 itu aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jatuhnya Dr. Asnur. Silakan Dr. Asnur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di mana Dr. Asnur? Saya di Jakarta, Dok. Pertanyaan saya 2. Pertama saya tujukan pada Prof. Narman. Mungkin pertanyaan mirip dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan pasien orto yang sensitif gusinya gitu. Jadi ada pasien-pasien yang sangat sensitif 1 bulan pasca kontrol itu sudah banyak odem, kemudian kalkulusnya sudah sangat tinggi gitu. Seperti ini dengan pasien seperti ini bagaimana manajemennya? Apakah sama dengan pasien-pasien atau kita memang ada manajemen khusus buat pasien-pasien seperti tadi. Kemudian pertanyaan kedua saya tujukan pada Prof. Seno. Tadi disebutkan bahwa pada waktu perawatan anak diharapkan orang tua itu diharapkan untuk meninggalkan anak gitu ya, karena ditakutkan penularan ya terhadap aerosol pada waktu perawatan. Tetapi pada pasien anak yang keterbelakangan mental misalnya yang butuh yang berkebutuhan khusus, gimana manajemen dentalnya? Itu aja, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Prof. Silakan dijawab untuk 2 pertanyaan itu tadi. Sebentar, Prof. Prof. Narmada? Ya. Ya, silakan, Prof. Baik, untuk perawatan orto di masa COVID ini, walaupun memakai alat, itu sebaiknya jangan dipakai. Karena untuk mengaktifasi itu kita tidak bisa dan harus ke dokter yang mengaktifasi, kecuali peranti lepasan yang memakai skrup ekspansi. Jadi orang tuanya masih bisa diedukasi untuk bagaimana mengaktifasi, karena ada kunci. Itu tadi Prof. Seno juga bisa by Zoom atau by WA ya untuk peranti lepasan. Kemudian untuk peranti cekat tentunya kita yang oral hygiene-nya jelek ya semestinya harus diinstruksi. Sebetulnya pasien-pasien orto itu tidak boleh oral hygiene-nya jelek. Kalau oral hygiene-nya jelek dari awal itu sudah kita edukasi bagaimana merawat untuk membuat oral hygiene yang bagus. Itu cara sikat gigi, kumur itu diajarkan semua. Prof. Narmada, ini juga ada pertanyaan di Instagram, nanti bisa disatukan dengan. Silakan dibaca nanti dari Dr. Budi. Dari Dr. Budi ya. Di-share oleh Dr. Maudi. Ya, baik. Untuk teledentistry, kita kan kalau semua sudah memakai digital, misalnya seperti aligner. Aligner itu semuanya kalau dilengkapi dengan digital dan dokternya memiliki, bisa pakai dengan digital. Tapi kalau tidak punya, ya pasien itu mencetak. Saat sekarang ini kan mesti dokter giginya yang mencetak, tidak bisa nyetak sendiri. Ya. Tapi teledentistry tadi Prof. Seno sudah disinggung-singgung untuk resep pun dan juga aturan sudah
ada itu bisa. Jadi resep-resep yang memang dapat diterima, dapat sesuai dengan aturan. Jadi untuk teledentistry kita melakukan dengan alat-alat teknologi yang canggih sekarang. Itu, Prof? Ya. Oke. Dan edukasi pun sekarang itu lewat semuanya itu bisa dengan digital, lewat YouTube, lewat apa itu semua. Dan mempermudah kita di masa pandemik ini. Oke. Artinya tadi jawaban dari Prof. Narmadari, semua alat orto jangan diaktifkan dulu untuk selama pandemi ini semua ya? Sementara yang aktif biarkan aktif, semua yang aktif itu akan menjadi pasif. Selama tidak mengganggu, dia tidak mengiritasi, ya. Walaupun mengiritasi pun masih bisa kita pandu dari jarak jauh, kita pandu. Ya, kita akan mengurangi pasien-pasien, hanya pasien yang emergency saja. Jadi pasien bisa kita tunda sampai kondisi kembali normal. Itu ya, Prof ya. Bagaimana? Pertanyaan Dr. Asnur itu kalau ada yang emergensinya, kalau dia itu sangat reaktif gitu ya, sampai bengkak karena pemakaian alat orto, itu berarti kan pelayanannya tetap harus dibersihkan dan sebagainya. Berarti dia harus ketemu juga. Ya, itu kan kita untuk yang emergency itu bisa ke rumah sakit. Karena kita datang ke praktek pribadi, ya tentunya kita harus memakai protap yang telah ditentukan. Dan pasiennya sendiri kita tidak tahu. Ya. Untuk kondisi rongga mulut itu bisa, kalau sangat darurat itu kita rujuk ke rumah sakit. Jadi ternyata yang pada takut-takut bertanya untuk resen, pada tanya di Instagram, Prof. Narmadi. Mungkin sudah takut ya. Ngomong sendiri sama Prof. Narmadi. Pada intinya kontrol orto ini menjadi permasalahan karena banyak sekali saya dengar teman-teman. Mereka kebingungan atas ada yang GP, ada yang spesialis. Yang GP kebingungan dapat rujukan dari karena dia pulang ya, atau pergi ke daerahnya, pergi dari daerahnya, dan sekarang dia di lockdown, dia tidak bisa kontrol ke spesialisnya, datang ke GP semuanya ditolak. Ya tadi seperti kawatnya nancep tadi, itu kasus paling banyak itu veksasi. Betul. Di satu sisi kalau dokter gigi GP-nya itu melakukan pemotongan pada takut nanti disalahin sama SP-nya gitu. Ya, jadi banyak juga yang ini tadi seperti uncontrolled movement pada giginya, jadi kapan bolehnya dianggap emergency untuk kontrol orto. Ini Dr. Ali juga menanyakan. Saya kira ini banyak yang komplain tentang orto. Nah ini gimana? Iya betul Dr. Iwan. Ya artinya kita kalau memang bisa dilakukan di rumah sakit kita rujuk. Kalau pasiennya di daerah tidak ada rumah sakit bagaimana? Sebetulnya kalau pasien-pasien yang bisa komunikasi lewat WA dan lain bisa kita pandu. Paling aman busurnya itu kita pandu dilepas. Oh, ya kayak telemedicine, teledentistry ini tadi saya. Satu lagi masih ada untuk saya. Masih ada yang harus dijawab, Prof. Untuk Dr. Asnur belum saya jawab satu. Sama pertanyaan tadi ada, Prof. Ya, untuk pada waktu perawatan orang ya, Dr. Asnur untuk perawatan untuk special need ya. Jadi biasanya special need itu ada orang tuanya. Memang ini serba sulit ya. Karena special need itu perawatannya kalau yang ringan-ringan tidak masalah ya, tapi yang berat-berat itu memang dibutuhkan ya, dibutuhkan perawat ya, perawat yang membantu kita. Sebaiknya memang orang tua itu diharapkan meninggalkan anaknya dan kita dibantu oleh perawat yang sudah terlatih ya. Jadi perawat-perawat itu sudah terlatih untuk menangani manajemen dental untuk pasien special need. Ya, ini penting sekali. Jadi kalau sudah
spesialisasinya kedokteran gigi anak, pasti perawatnya sudah terlatih untuk menangani ini. Kalau misalnya di Puskesmas, ya, di pusat kesehatan masyarakat, ya itu kan dokter tidak bekerja sendirian, bisa dibantu dengan APD. Yang penting APD-nya di sini. Orang tua pun diberi pengertian, ya, supaya bisa meninggalkan, karena ini sangat berbahaya sekali pada COVID ini. Ya, mudah-mudahan puas apa yang saya sampaikan. Terima kasih, Dr. Iwan. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari sahabat saya. Ini kelihatannya nih, Dr. Gigi Edi Harapan ini dari Papua ini. Pertanyaannya enggak kelihatan ini. Tolong belum, Bro. Ini beliau baru saya unmute. Halo Bang, Dr. Edi, Papua, Merauke. Ya, selamat malam Bang. Mana ini? Ah, ini luar biasa. Iya Bang. Ya Bang. Dr. Edi ini Ketua BDGI di Papua, Prof. Narmada, Prof. Seno. Beliau ini juga aktif sekali. Silakan Bang, silakan bertanya Bang. Monggo, silakan. Makasih Bang Iwan. Ini guru saya ini Bang Iwan. Wah. Selamat malam, Prof. Seno. Selamat malam. Di Papua sudah malam nih ya. Kami malam nih, Prof. Wah. Ya, karena kami duluan masuk surga, Prof. Ya, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, Prof. Amin, Prof. Prof, ini ke Prof. Narmada, Prof. Tadi Prof mengatakan bahwa sebaiknya dokter gigi itu pakai APD level 3. Itu benar, Prof, ya. Kemudian saya kemarin mendengar atau melihat presentasi dari Prof. Kun yang dari Unair. Sangat bagus sekali presentasinya. Prof. Kun mengatakan bahwa sekarang N95 ini itu masih bisa tembus virusnya. Karena menurut data dari Prof. Kun itu besar yang bisa disaring dari N95 adalah 3 mikron. Sementara besaran virus 1,6 mikron. Itu kalau nggak salah saya. Jadi itu Prof. Kun katakan N95 itu masih bisa tembus. Tapi Prof. Kun sarankan pakai face shield. Kemudian tadi Pak Prof. Narmada katakan N95. Gimana kira-kira? Dan Prof. Kun juga mengatakan untuk menyarankan N99. Ya. Kami juga di Papua ini ataupun di Jayapura, apalagi di pedalaman, Prof. N99 ini ya nggak tahu, nggak ada, bahkan belum mengenal gitu. Saya juga baru dengar dari Prof. Kun. Kira-kira itu masker yang N99 ini nggak masuk juga kategori dari Kemenkes tuh, Prof. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua ke Prof. Seno. Tadi Prof. Seno mengatakan bahwa ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Saya sampai sekarang mohon dibantu, Prof. Mungkin saya yang kurang aktif. Penentuan zona ini kira-kira dasar hukumnya dari mana, Prof? Zona hijau, zona merah, ya kan? Atau memang kesepakatan gitu. Mungkin itu, Prof. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Hormat, salam hormat dari Ufuk Timur. Oke. Daerah-daerah di seperti Papua yang sulit untuk mencari APD ini memang harus ada jawaban yang lebih tepat untuk teman-teman kita, Prof. Monggo silakan, Prof. Narmada, untuk kemudian Prof. Seno. Baik, terima kasih sejawat dari Papua. Kebetulan kemarin yang sama Prof. Kun memang untuk partikel yang kurang dari 0,1 mikron itu bisa menembus yang masker yang N95 itu. Tapi di pasaran sekarang itu yang direkomendasi sama Prof. Kun yang N99 itu belum
Untuk partikel-partikel yang lebih besar itu masih bisa untuk masker yang N95. Tapi yang N99 itu saya sudah searching, ya memang ada direkomendasi untuk yang partikel yang fine, yang kecil, itu memakai N99. Apakah sudah masuk ke Indonesia atau belum? Ya mungkin kita harus tahu dulu itu. Dan bisa dipasarkan. Mungkin saya bisa nambahi Prof. Narmada. Ya, monggo silah Prof. Itu N95 memang sedang top-topnya masker ya sebetulnya ya. Kalau saya melihat tapi saya melihat ada beberapa cara untuk yang dikhawatirkan tembus. Jadi harus kita double gitu ya. Artinya kita memakai masker bedah dulu ya. Kemudian baru N95-nya yang di luar. Jadi double masker. Memang ini menyusahkan kita untuk bernafas, memang kita agak sulit mungkin ya. Jadi saya melihat bahwa ada beberapa aturan bahwa harus didouble. Itu. Jadi pakai masker bedah dulu, baru yang paling luar ada N95 dan pakai Google untuk matanya dan face field-nya harus dipakai juga. Jadi memang ini untuk prevention-nya kita kalau masih tembus walau alam bisa Anda tahu gimana ya. Kemudian saya teruskan untuk penentuan zona merah, zona kuning, zona itu urusannya aturan PSBB itu ya. Jadi PSBB bisa bagaimana zona merah, tapi tadi pagi itu saya baca di koran, Madiun itu kemarin masih zona hijau. Madiun, Kabupaten Madiun. Kemudian terdapat pasien positif COVID. 1 orang itu langsung dinyatakan merah. Jadi mungkin ada proses di sini, ada OTG, ODP, terus PSDP atau apa itu ya. Jadi mungkin kalau masih OTG itu masih hijau atau kuning, itu mungkin ada ketentuannya. Mungkin provinsi Papua mungkin mempunyai protap sendiri. Terima kasih. Salam dari Surabaya. Siap. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Mungkin kalau kita masuk OTG sekarang ya, orang tanpa gajian. Jadi memang semuanya jadi merah sekarang Prof. Tanpa gawean. Tanpa gawean. Gaweannya banyak sekali ini Prof malah. Di rumah banyak sekali. Oke. Terima kasih Prof. Narmada, Prof. Seno Pradopo atas ilmunya, pencerahannya luar biasa. Ini teman-teman semua, ini hari ini kita sudah bisa mencapai dari 670 yang sekarang juga berkurang, dan walaupun kita ingatkan teman sejawat ternyata masih banyak juga yang nakal yang masuk sebelum pukul 4. Nanti kalau nanti kesulitan di dalam post-test karena tadi sudah saya ingatkan untuk masuk sebelum jam 4, ya tanggung sendiri. Mohon besok apabila kita tentukan pukul 4 untuk post-testnya, teman semua bisa memulainya. Pukul 4 post-test waktu mana, Dr. Iwan? Waktu WIB, Dok. WIB. Tapi kalau yang Dr. Edi tadi sudah malam, jadi dia sudah jam 6. Sudah mau tidur. Oh enggak, Dr. Edi itu enggak pernah tidur, Dok. Mancing terus. Mancing terus. Saya enggak loh. Saya berhenti. Oke, kita bisa di closing, Dr. Maudi. Kita sama-sama bisa dilihat untuk post-test ini mulai sekarang sudah bisa dibuka linknya, dan ini waktunya adalah 1 jam begitu Bapak Ibu semua buka. Dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman, habis ini kita melakukan foto, kita sama-sama memakai masker, kemudian kita akan melakukan ajakan ke teman-teman semua lewat media sosial. Kita nanti akan melakukan foto bersama dengan gerakan tangan di atas tanpa menyebutkan kata-kata gitu ya. Kita nanti akan diapa-apa untuk foto. Nanti Dr. Freddy bisa melakukan apa-apanya.
Kemudian dari foto-foto tersebut, silakan teman-teman juga bisa membuat foto dan upload ke Instagram Story atau feed kegiatan webinar dengan tagar Pahlawan Senyum atau tagar di rumah saja. Dan lakukan follow, tag Instagram untuk itu semua ke @pepsodent-dental-expert-center dan @tanya-pepsodent. Hadiah Google, oral care produk sama face shield akan menanti Anda semua untuk 10 postingan terbaik. Mari kita siap-siap untuk melakukan foto bersama. Tolong dibuka semua videonya. Kita pakai maskernya bersama-sama. Dr. Asnur, Dr. Yani Yaya, silakan dibuka videonya. Dr. Ria Gorina, Dr. Farah Aisyah, silakan kita sama-sama berfoto ya, dengan mengangkat tangan membentuk huruf di atas ini. Nanti kita sama-sama untuk Jerika Martua, Dr. Farah Aisyah, Dr. Asnur, silakan juga. Terus ini Bang Edi, kok di situ ada arwana itu? Dr. Stefani, Dr. Leonardo Eka, silakan kita buka, kita foto bersama-sama. Dr. Fahma Zaki, tolong dibuka, kita sama-sama foto. Tadi sudah banyak yang silakan Dr. Medi, kita capture sendiri-sendiri, nanti bisa dimasukkan. Bapak Ibu semua kalau mau capture juga bisa, tolong di capture juga. Kita sama-sama untuk menanti foto dan kita sama-sama akan meminta teman-teman untuk di rumah saja dan selalu memakai masker. Stay at home, stay healthy. Sudah? Ini fotonya. Ini banyak yang ditutup videonya juga. Terima kasih atas peran sertanya di seminar PDGI Integrated Dental Management in the COVID-19. Ya, supported by Unilever. Jadi hari ini kita bisa menutup dan terima kasih untuk panitianya ini luar biasa. Post-test juga sudah bisa dilaksanakan sekarang post-testnya. Teman-teman semua bisa melaksanakan post-test untuk 1 kali akses selama 1 jam ya. Dan setelah itu kita nanti juga menunggu teman-teman semua untuk upload di tagarnya di Pepsodent Expert dan tanya Pepsodent. Di situ Pepsodent Dental Expert Center dan tanya Pepsodent, silahkan nanti mengupload dan teman-teman semua yang sudah mengupload itu akan mendapatkan hadiah yang 10 yang postingan tercantik akan mendapatkan hadiah face shield, Googles, dan oral care product. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang mengikuti sesi ketiga pada Jumat 8 Mei 2020. Untuk narasumber kali ini adalah Prof. Dr. Ida Bagus Narmada dan Prof. Seno Pradopo. Terima kasih untuk pembicara berdua yang telah memberikan waktunya dan semoga menjadi ladang ibadah dan pahala untuk kedua Prof semua yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Dan marilah kita tutup pertemuan kali ini. Dan ini seminar Integrated Dental Management in the COVID-19 Pandemic Situation supported by PDGI ini dibuat oleh PPPDGI dengan
ketua yang luar biasa, Dr. Gigi Armelia Sari. Kemudian Wakil Ketua Dr. Gigi Kosterman, kemudian Sekretaris Dr. Citra Fragransia, dan ada Dr. Gigi, Bendara Dr. Gigi Anggia. Divisi ilmiah ada Dr. Gigi Orlando dan Dr. Gigi Freddy. Dan untuk divisi publikasi Dr. Gigi Aldi Sinduarja dan Dr. Gigi Honesto Faida. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa yang tidak tidur selama menyiapkan seminar sampai dengan 10 sesi. Dan mudah-mudahan juga menjadi pahala bagi panitia yang hebat ini juga. Sekali lagi, terima kasih untuk keaktifan teman-teman. Ada link untuk bisa melihat hasil webinar kita ini dari IG yang ada dari IG BPPDGI dan YouTube dari BPPDGI untuk relaynya. Untuk materi pembicara juga bisa diambil atau di-download dari web BPPDGI. Jadi teman-teman semua yang memang membutuhkan ilmu, ini sangat-sangat bisa terakomodir dengan adanya semua yang kita laksanakan atau panitia yang laksanakan ini semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan seminar webinar hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillah bersama-sama. Apabila ada salah kata, khilaf dan tutur kata kami selama membimbing seminar webinar ini, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada suara.